lagi ke channel Mama. Kali ini Mama mau membuat konten tentang bagaimana kita mendapatkan penghasilan atau kita bersiap untuk resign dari dunia kerja kita. Terus usaha apa yang tepat buat kita, biar kita ketika kita resign kita mendapatkan penghasilan dan kita udah matang tuh usahanya gitu ya. Oke, ya ampun plastik ini lah biasa bakul ya. Oke, yang pertama saya sedikit cerita. Saya sudah mempunyai beberapa usaha sebelum ini. Nah, usaha yang sekarang ini yang saya jalankan itu adalah bidang pet shop atau perkucingan, peranjingan atau apalah itu ya. Nah, lanjut bentar. Nah, gimana caranya kita bisa menemukan usaha yang sesuai dengan keinginan kita biar itu nggak bosen? Cerita ya, saya dulu mempunyai usaha butik, jadi toko baju lah, saya lebih tepatnya dibilang itu toko baju. Nah, toko baju itu berjalan hampir kurang lebih 1 tahun. Sebenarnya dibilang profit, dibilang untung, dan ya untung cuma itu nggak setiap hari gitu yang saya terima, dan saya teruskan. Saya nggak bisa nyaman di usaha itu. Kenapa saya nggak bisa nyaman? Dikarenakan fashion itu bukan dunia saya gitu. Jadi ketika saya niat saya itu cuma yang penting saya dapat duit gitu. Yang penting saya dapat duit, saya dapat profit. Terusan suka nggak suka gitu ya. Pertama awal bukanya niatnya gitu. Ternyata setelah saya berjalan hampir 6 bulan kalau nggak salah ya. Saya itu mulai jenuh banget. Sudah mulai bosen. Karena apa? Itu bukan hobi saya gitu ya. Itu bukan hobi saya, itu bukan kesenangan saya. Terus itu menjadi ketika kita ngambil barang itu atau menjalankan usahanya itu jadi beban gitu. Kayak ada model lain gitu ya. Aduh, dalam hati saya dulu, kenapa saya ngikutin model itu sih, sedangkan model yang lama aja belum semuanya laku gitu. Nah, akhirnya setelah lebaran saya memutuskan untuk selesai. Saya nggak meneruskan usaha itu. Dalam arti saya udah nggak mampu untuk meneruskan dan mengikuti cara kerja fashion gitu. Terus kemudian usaha kedua, saya mempunyai usaha penggemukan sapi, dan itu modalnya super besar banget, 300 juta, isinya 300 juta. Nah, di penggemukan sapi itu ternyata nggak sesimpel apa yang saya pikirkan gitu. Satu, biaya besar, bikin kandang besar. Terus kemudian kedua, tenaga untuk nyari makan sapinya, pengobatannya, terus maintenance-nya biar sapi nggak sakit, suntiknya, itu biayanya besar dibandingkan untungnya. Apalagi karena COVID, lebaran tahun ini 2020 nggak banyak gitu, akhirnya nggak kayak tahun lalu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha sapi ini lebih baik saya hentikan karena untungnya nggak terlalu banyak dengan resiko, karena saya pernah mati satu, resikonya dan banyak hal gitu ya, terutama cost-nya gitu ya, biayanya besar banget, membengkak dibandingkan keuntungannya. Terus saya putar otak gimana caranya tetap saya itu punya usaha tapi tidak saya sendiri yang akan memaintenance-nya. Terus kemudian ketika saya menyewa tempat itu, saya mempunyai pertama saya usaha persewaan bayi. Persewaan perlengkapan bayi, pumping, push walker, apapun itu saya punya. Terus kemudian setelah saya berjalan, kenapa persewaan perlengkapan bayi itu saya nggak terusin? Karena modalnya satu besar, untungnya lama. Karena apa? Saya bilang untungnya lama, perawatannya satu, kedua biaya sewa tuh berapa sih? Nggak besar gitu ya. Apa paling kayak pumping itu 1 bulan cuma 150.000, sedangkan saya beli alat itu bisa 2 juta. Saya buat balik modal aja, ibarat kata dihitung kasar ya, 2 juta dibagi satu sewanya 150.000. Saya membutuhkan 1 tahun 13 bulan saya untuk mengembalikan modalnya. Untungnya saya pusing dari mana gitu. Akhirnya ya memang lebih marak sih, cuma saya rasa nggak begitu profit untuk saya. Akhirnya saya banting setir. Saya udah terlanjur sewa tempat, saya paruh jadi 2, satu untuk persewaan perlengkapan bayi, yang kedua saya bikin pet shop. Kenapa saya bikin pet shop? Karena satu, saya pecinta kucing, saya pecinta binatang. Akhirnya saya memutuskan untuk saya mulai memutuskan untuk mencari tahu gimana caranya saya bisa berjualan dan berapa modal yang saya perlukan untuk membuat pet shop. Terus setelah itu saya cari tahu tempat pulaan
saya coba-coba browsing, saya coba-coba cari di sekitar lingkungan saya di Semarang ya, saya tinggalnya. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, fine, ini saya harus buka pet shop. Saya dirikan pet shop dengan awal modal saya itu 45 juta. 45 juta itu baru isi pet shop. Sewanya berapa? Kalau sewa saya murah karena saya berada di bukan pedalaman ya, saya bilangnya gang gitu ya. Jadinya enggak di pinggir jalan. Saya punya yang di pinggir jalan, cuma saya juga punya yang ada di gang, yang masuk di gang, tapi itu malah rame gitu. Terus akhirnya saya memutuskan bahwa ini saya harus geluti sebelum saya resign dari instansi saya. Walaupun sekarang saya masih berada di instansi saya karena satu dan lain hal. Akhirnya saya membuka pet shop dengan modal seadanya. Waktu itu dapat bonusan dari kantor, saya kumpulin dikit-dikit untuk membuat pet shop. 45 juta itu hanya untuk isinya. Terus kemudian saya membuat rak tempat untuk makanan kucing. Itu saya bikin karena ketika saya beli itu jauh lebih mahal. Saya bikin sendiri biar itu agak sedikit hemat gitu ya. Nah, untuk rak-raknya nanti ini rak saya bikin sendiri. Jadi ini panjangnya kurang lebih hampir 5 meter. Maaf itu saya kesekat. Nah, ini saya bikin sendiri tanpa beli. Ada yang beli satu etalase dan satu ini ada yang saya beli. Contohnya seperti ini. Ini saya beli aja itu harganya 800.000. Ini sebenarnya cuma ada 4 sub. Terus kemudian saya sekat lagi buat saya bikin untuk biar lebih muat jauh lebih banyak gitu. Nah, ini semuanya saya bikin kecuali untuk cantelan ini saya nggak bikin dan etalase saya nggak bikin sama sekali. Kalau saya semuanya beli, mungkin ketika kalau semuanya saya beli untuk perlengkapan pet shopnya, saya pasti membutuhkan modal yang jauh lebih besar gitu. Akhirnya saya mengalternatif itu karena keterbatasan biaya pasti, jujur. Memang saya dari sedikit demi sedikit. Awal modal saya memang 45 juta untuk isinya. Terus kemudian lambat laun saya memang pasti menambahkan modal itu, atau berarti top up ya bilangnya ya. Karena apa saya top up? Karena banyak barang yang saya nggak punya. Terus kemudian untuk memulai usaha itu yang pertama memang saya agak sedikit mungkin norak gitu ya, pakai ilmu lama. Saya berprinsip gini sih ya, ketika saya jadi marketing di instansi saya bisa menjadi marketing lumayan terbaik ya, saya bisa memasarkan produk saya berpikir gini, kenapa saya nggak bisa memasarkan produk saya sendiri, toh nanti juga ketika saya kaya sendiri gitu ya. Saya nggak mengayakan instansi saya nyebar brosur, saya bikin brosur sendiri, saya bikin pakai pitch art, jadi simple, bahwa karena di daerah saya nggak ada pet shop, perlu ada tapi agak sedikit jauh, berapa kilo dari sini, dan perumahan di daerah saya itu perumahannya lumayan besar gitu dan udah lumayan lama. Dan akhirnya saya door to door, bener-bener saya door to door malam hari, saya rekam sama rekan saya namanya Angga. Jadi saya bener-bener pintu ke pintu saya ngasih brosur satu-satu malam sampai jam 11 malam. Itu zamannya awal Maret ketika Covid sudah masuk ke Indonesia, sudah mulai rame. Saya door to door bener-bener dari rumah ke rumah itu saya jalan kaki, saya nggak jalan kaki, saya kasih pasar satu-satu, saya kasih brosur satu-satu, saya selesai semuanya sampai setiap rumah tidak ada yang pernah saya tinggalkan untuk kasih brosur gitu. Jadi setiap rumah saya kasih brosur. Karena apa? Saya menyadari bahwa tempat saya tidak di pinggir jalan raya gitu. Akhirnya omset pertama di bulan pertama itu saya sekitar 35 juta. Dengan keuntungan bersih saya waktu itu awal itu hanya sekitar 3.700-an, 3 juta something lah. Tapi saya bersyukur bahwa 3.700.000 itu potong karyawan, waktu itu karyawan saya masih gajinya 1,3. Saya masih punya untung 2 juta sekian gitu. Terus saya pikir, oh ya Allah ternyata usaha ini menguntungkan gitu, lumayan kelihatan walaupun berapa sih untungnya gitu ya. Untungnya kita jualan makan kucing gitu, paling satu saset gitu ya, saya paling ambil untung 1.000. Terus Oke, kita lanjut karena habis ada yang beli. Nah, terus lambat laun saya berpikir bahwa memang ini barang harus saya tambahkan. Terus ketika saya mikir, oke, kenapa saya diketawain teman-teman saya, kenapa buka pet shop, pada untungnya berapa saya nggak masalah, satu pitch saya untung 1.000, tapi itu kali. Terus untuk pasir estimasi ya, pasir itu paling ya untung 5.000, memang agak sedikit bar. Kayak kalung dan sebagainya itu memang agak sedikit banyak untungnya gitu ya. Terus kayak makanan kaleng paling untung 1.500, tapi itu kali nggak masalah. Saya diketawain orang kenapa ngopeni receh gitu. Ada rekan saya sampai bilang gini, kue ini kuli receh, nggak masalah, saya nggak masalah kuli receh, tapi itu kontinu setiap bulan.
Dan akhirnya bulan kedua, ketiga, dan kesekian saya memberanikan diri untuk buka pet shop lagi yang ada di pinggir jalan, cita-cita saya. Dan itu alhamdulillah juga saya berada di daerah Mijen itu, alhamdulillah juga pesannya banyak. Tapi saya rasa saya mempunyai pasar sendiri karena kalangan pet shop saya menengah ke bawah gitu. Jadi akhirnya pet shop saya jalan dua-duanya, insya Allah nanti akan saya punya buka cabang yang ketiga, Dan itu saya nggak apa-apa, dari kuli receh, saya bener-bener receh banget. Itu malah sangat amat profit ketimbangannya kita besar, ngambil untung besar, tapi jalannya sekali dua kali gitu. Kalau saya sih lebih cenderung kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen mempunyai usaha pet shop, jangan takut kalian mempunyai modal kecil. Kenapa? Barang asal kita dari barang ke barang, dalam arti itu akan saya bedakan uang pet shop dan itu buat kulaan dan sebagainya, itu saya bedakan banget. Kalau nggak gitu nanti kita nggak akan dapat profit gitu. Jadi buat kalian yang mempunyai cita-cita mempunyai pet shop, berapa modal yang dibutuhkan? Untuk modal awal, barang aja, dalam arti isi aja ini 45 juta di luar sewa. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk berusaha. Ketika saya jatuh bangun membuat usaha butik, pengembukan sapi, persewaan, perlengkapan bayi, itu ternyata semuanya gagal. Saya akhirnya menemukan usaha yang itu memang di bidang saya. Saran saya, carilah usaha yang memang kalian sesuai dengan hobi kalian, kesenangan kalian. Jangan takut gagal, jangan takut untuk memulai sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Kalau kalian sudah mau melakukan apa yang menjadi kalian impikan atau yang kalian jalankan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan pikirkan bahwa lebih baik kita untung sedikit receh, tapi itu menjadi banyak gitu ya. Dalam arti jangan takut untung receh, kuli receh nggak masalah. Saya dibilang kuli receh nggak masalah. Yang penting ternyata dari receh itu saya menjadi profit dan bisa menjadi barang, dan alhamdulillah menjadi pet shop yang menurut saya untuk di daerah saya lumayan besar kayak gitu ya. Oke, buat kalian, keluarlah dari zona instansi. Jadilah diri sendiri, terutama buat ibu-ibu ya. Jangan takut untuk usaha, jangan takut nanti bangkrut. Karena prinsip saya adalah ketika saya usaha berarti saya adalah orang yang awal mulanya saya adalah orang yang bersiap untuk bangkrut. Gitu. Saya bersiap untuk bangkrut, tapi ternyata Gusti Allah sudah memberikan jalan bahwa saya ini adalah rezeki saya. Dan saya tekunin sampai suatu saat nanti saya bisa keluar dari instansi saya. Gitu ya. Oke. Begitu curhatan saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel Mama Jadi Pengusaha. Bye.